Satu. Halo. Hello. Welcome to JND Family, Juan, Nara. Desi. Oke, teman-teman, selamat datang di hari kedua kita dalam 10 Days Challenge menghafal ayat Alkitab satu ayat Satu hari. satu hari. Kita langsung aja membahas ayat yang kedua. Yuk. Contekan, jangan Santai. santai. Oke guys, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Saya coba untuk menghafal. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Betul kan? Amin. Oke, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang Iya, nggak hafal. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yes, oke. Oke teman-teman, ini kenapa kita milih ayat ini? Ini alasan personalnya dia. Yuk silakan. Ya, alasannya milih ayat ini karena ayat ini spesial buat saya karena saya sangat mengalami perjalanan pribadi saya lah tentang ayat ini bersama Tuhan. Seperti itu. Oke, jadi dari muda ya. Ya, dari SMP kelas 3 ayat ini sudah lama jadi ayat favorit dan ini saya secara pribadi mengalami Tuhan waktu baca ayat ini dikuatkan karena pada waktu kami pindah ke Papua, orang tua kami semua dalam keadaan yang sulit secara ekonomi dan kami tinggal dengan om pada waktu itu, jadi benar-benar semua kami tidak punya apa-apa, mulai semua dari nol dan itu benar-benar bergantung sama Tuhan. Dan pada waktu saya sekolah, lingkungan sekolah itu lingkungan yang benar-benar orangnya berkecukupan, semua berkelimpahan, tapi saya rasa seperti kok kayaknya kami sulit sekali. Tapi di situ saya ke gereja, sekolah minggu, hari itu remaja, waktu itu saya remaja, di situ bertemu dengan orang-orang, dengan pembimbing-pembimbing yang membangun, sehingga ada hal positif yang masuk, sehingga ternyata kita tidak hanya tentang materi saja, tapi yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita hidup dengan dalam Tuhan, kita tidak tentang berkat itu, tidak tentang materi, tapi di mana aja ada bisa jadi berkat untuk orang lain, itu menjadi sukacita untuk orang lain, sehingga saya tidak menjadi orang yang keterbelakang di sekolah. Mengerti toh kayak zaman sekarang kalau kita nggak punya apa-apa, oh kita tidak punya teman, kita tidak punya itu, tapi pada waktu itu ya bersyukurnya itu karena ada hikmat lah gitu ya, apa yang namanya hikmat. Andalkan Tuhan. Karena ya itu hidup dengan Tuhan, jadi kayak berkat itu mengalir, tapi bukan berkat materi yang saya maksud, tapi kayak penghiburan, kayak sukacita, ya teman yang baik, itu kan juga jadi berkat buat saya. Seperti itu sih yang saya dapat. Tadi saya juga tidak sempat baca ini full cerita ini, tapi saya belum baca full karena saya sudah hafal saja ayatnya. Tapi itu perjalanan saya, dan juga ayat ini mengingatkan waktu kita mengandalkan Tuhan bukan hanya dalam situasi yang terbaik saja kita bersyukur, tapi mengandalkan Tuhan di sini kita diberkati, yaitu dengan dapat sukacita, dapat damai sejahtera. Itu adalah berkat yang tidak ada gantinya, tidak ada duanya. Karena banyak orang di dunia cari itu, tapi tidak tahu bagaimana cara dapat kekuatan itu dari mana. Jadi ada saja kekuatan baru, berkat yang Tuhan beri untuk saya, karena saya percaya bahwa saya sudah mengandalkan Tuhan. Dan ya walaupun kadang hari ini kami menghadapi tantangan, hari ini ya ada sedikit masalah dengan perjalanan di hari ini, dan itu saya langsung down. Tapi puji Tuhan ada solusi yang terbaik. Tuhan tolong kasih hikmat supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kayak gitu, itu salah satu contoh. Jadi saya juga mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, segala situasi. Apa yang saya dapat sebenarnya berkaitan dengan hari ini sih. Jadi ada satu hal yang terjadi hari ini yang sebenarnya sepertinya kita nggak mengandalkan Tuhan banget ya. Artinya
nggak bertanya Tuhan dulu, nggak berdoa dulu, tapi langsung buat decision yang tidak terburu-buru sih, tapi kayak lebih ke arah oh ini make sense nih kayak gini, jadi kayak oh ini masuk akal, oh ini cocok, oh ini sesuai dengan kebutuhan, ini sesuai dengan keinginan gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi ternyata ketika baca ayat ini lagi, ketika ingat ayat ini lagi, jadinya tuh kayak kepikiran tentang hari ini sih, apa yang kita lewatin dan apa yang kita lakukan, decision yang kita buat. Oh ternyata saya tuh tidak mengandalkan Tuhan banget hari ini gitu. Ternyata ketika saya merasa susah baru saya sadar. Tapi ya puji Tuhannya hari ini tetap dikasih solusi yang baik sih. Walaupun sebenarnya kayak tadi kata istri saya, sempat down, saya juga sempat wah bagaimana ya, tapi ternyata ujungnya dapat solusi gitu, dan juga dapat ya poinnya sih dapat solusi yang kita bisa ambil, dan juga hikmah yang kita bisa ambil. Oh ternyata kalau kayak gini nih, jangan hanya pikir tentang oh ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, tapi ya bertanya Tuhan lagi. Ya hidup mengandalkan Tuhan itu menurut saya apa ya, 100% mengandalkan Tuhan ya, nggak setengah-setengah, nggak hanya oke dalam pekerjaan saya mengandalkan Tuhan tapi di luar itu saya nggak mengandalkan Tuhan gitu. Jadinya blunder sih kalau kayak gitu. Jadi menurut saya bener-bener emang harus 100% kita bener-bener mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ya itu yang kami lakukan sebenarnya. Jadi yang mengandalkan Tuhannya hari ini tidak 100%, tapi setelah terjadi sesuatu ternyata menaruh harapannya padanya. Itu sih poinnya aku pikir hari ini. Jadi apa yang terjadi, ya sudahlah, tenang aja, nanti pasti Tuhan tolong. Even ternyata kita disuruh belok ke kanan tapi kita lurus gitu ya, ternyata ada tikungan juga ke kanan gitu, jadi tetap kembali ke jalannya sih. Jadi kayak ya bersyukur aja hari ini dapat solusi. Dan juga ayat yang saya pikir ini, ayat yang tentang ayat hari ini sih sebenarnya kalau yang saya dapat poin utamanya adalah sama Tuhan itu, andalin Tuhan itu harus 100% sih. Jangan hanya karena pada saat kita happy, jangan karena karena ketika susah baru mau berdoa, atau baru mau pikir Tuhan, atau baru mengandalkan Tuhan. Karena kalau yang saya tangkap, mengandalkan Tuhan itu lebih kayak ke arah segala sesuatu sebelum saya lakukan, saya minta tolong Tuhan dulu. Iya, benar. Itulah yang kami alami hari ini. Belajar, ditegur lagi untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ternyata ini, nggak tahu ya, ini kita nyusun memang ayatnya, tapi ternyata ini seperti sesuai dengan apa yang kita lagi alamin gitu. Karena ternyata untuk ayat ketiga kita di besok hari itu kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7, yang dimana bunyinya itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Wow. Teman-teman, jadi gitu teman-teman, ayat kita untuk besok masih inline dengan apa yang kita keluarga hadapi hari ini. Iya. Dan saya pikir juga ini buat teman-teman yang di rumah, ini bakal jadi ayat yang ini ayat yang universal ya. Semua orang itu pasti punya kekhawatiran, dan di sini disuruh serahkanlah kekhawatiranmu. Sama buat teman-teman yang mau sharing apa yang teman-teman dapat dari Yeremia tadi, teman-teman bisa share di komen di bawah. Kita punya ada 3 sosial media, di YouTube ada, di TikTok ada, sama di Facebook ada. Itu aja teman-teman, semangat menghafal untuk 1 ayat besok gitu guys. 5 menit aja guys dalam 1 hari. Dan sebenarnya bacanya 5 menit, hafalnya 5 menit, renungkannya tuh 1 hari itu yang poin, menurut saya itu poin utama sih. Karena kita ngalamin apa yang terjadi dan ketika baca tuh kayak wah banget, oh ini ternyata maksud Tuhan, harus lebih mengandalkan dia dalam segala sesuatu. Oke, teman-teman, itu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga kita bisa menghafal, semoga juga apa yang kita hafal menjadi bahan perenungan kita, dan semoga teman-teman diberkati selalu. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk sharing hari ini kita cukup. Sampai jumpa besok di hari ketiga untuk ayat hafalan. Sampai jumpa, terima kasih banyak, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.